Jika Sander tengah merasa gegana, gelisah galau merana, berbeda dengan Devan yang tengah menikmati masa-masa mengasuh anaknya dengan penuh sukacita. Ya, pria yang baru menyandang status ayah itu melimpahkan kasih sayang dan cinta kepada putrinya. Bahkan ia tidak memakai jasa babysitter dan Raya pun setuju akan hal itu, walau nanti ia harus mengorbankan pendidikannya. Belajar dari kisah masa lalunya yang suram dan kurang kasih sayang dari orang tua, Devan tidak ingin putrinya mengalami hal yang sama seperti dirinya. Maka dari itu Devan dan Raya saling membantu dan bekerja sama dalam mengurus Krytel, meskipun selalu ada perdebatan di antara mereka, seperti saat ini mereka memperdebatkan sesuatu yang tidak penting. Harusnya kasih minyak telon dulu baru bedak, seru Raya kepada suaminya yang baru selesai memandikan Crystal dan kini tengah memakaikan minyak telon dan bedak ke badan putrinya. Bukankah sama saja? Tanya Devan dengan penuh keheranan. Bedalah, jawab Raya ketus. Apa bedanya, coba? Kesal Devan. Ya karena aturannya sudah seperti itu, jawab Raya lagi, membuat Devan menepuk jidatnya sendiri. Semoga kelak, kau tidak seperti ibumu ya, nak. Gumam Devan, dan masih didengar oleh Raya. Bilang apa tadi? Molot dan berkacak pinggang di depan suaminya. Ah, tidak. Kau sangat cantik sekali jika memakai daster itu, sangkal Devan. Kau sedang memujiku atau mengolokku? Tidak terima dengan ucapan suaminya. Sedangkan Devan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal kemudian memakaikan pakaian ke putrinya. Dipuji salah, tidak dipuji juga salah. Maunya apa sih? Wanita memang sulit untuk ditebak. Untung sayang, dumel Devan dalam hati. Nah sudah cantik putri papi dan mami, hem harumnya. Devan mengunyel-unyel pipi putrinya dengan gemas, membuat Chris tersenyum lebar memperlihatkan deretan gusinya yang masih ompong. Sangat lucu dan menggemaskan. Sayang, brewokmu itu dicukur apa? Lihat pipi mulus Krytel jadi merah, ucap Raya, mengingatkan suaminya. Nanti kalau dicukur tidak ada sensasi geli-geli dong. Devan menatap istrinya dengan tatapan mesum. Ingat puasa, ketus Raya, membuat Devan terkekeh geli. Ya sudah, aku mau cukuran dulu. Pamit Devan menuju kamar mandi untuk mencukur jambangnya, tapi baru saja akan memasuki kamar mandi Devan kembali lagi menghampiri istrinya. Ada apa? Tanya Raya. Kiss and hug me, nanti kangen, ucap Devan dengan manja sambil merentangkan kedua tangannya. Entahlah suaminya kini itu berubah menjadi sangat manja sejak kelahiran baby Chris. Ih, manja. Raya terkekeh, lalu memeluk dan mencium bibir suaminya. Kap. Raya mencium sekilas tapi dengan cepat Devan menahan tengkuk istrinya dan memperdalam ciumannya. Seh. Raya mengelurkan suara laknatnya ketika ciuman Devan turun ke lehernya. Sayang, sudah. Raya mendorong dada bidang Devan ketika ia merasakan kepala botak milik si Golok Sakti sudah kejang-kejang di bawah sana. Tuh, kan dia gerak-gerak di bawah sana, ucap Raya tak berfilter sambil menunjuk tonjolan di bawah sana. Oh Raya, jangan mulai lagi deh. Kau yang membuatnya seperti itu. Jika tidak ada si merah sudah kupastikan kau akan mendesah di bawah kungkunganku, ucap Devan sambil bercedak kesal. Kemudian ia menuju kamar mandi lagi untuk mencukur jambangnya. Sayang, panggil Raya. Iya. Devan menghentikan langkahnya dan menoleh menatap istrinya. Pakai Miss Lux-nya jangan banyak-banyak, kasihan si botak nanti kepedasan, hahaha. Raya sungguh tidak mempunyai filter. Devan mendengus kesal lalu melanjutkan langkahnya.
Yang benar saja, kepedasan. Memangnya si botak punya mulut? Gerutu Devan dalam hati. Hari demi hari dilalui Sander dengan penuh warna. Ia menikmati perannya selama 1 minggu itu mengasuh kedua putranya yang super aktif. Saat ini hukumannya sudah berakhir dan banyak pelajaran yang ia dapat saat mengasuh kedua putranya. Mengasuh anak bukan hanya tanggung jawab seorang ibu saja, tapi juga tanggung jawab seorang ayah. Walaupun seorang ayah sibuk bekerja mencari nafkah di luar sana, ia tidak boleh melupakan perannya ketika di rumah. Ya, Sander memang selama ini kurang berkomunikasi dengan anak-anaknya dan dirinya mengakui jika ia meluangkan dengan anak-anaknya pada saat akhir pekan saja. Karena kesibukannya untuk memimpin perusahaan menjadikannya super sibuk dan terkadang lupa waktu. Dan ia mulai saat ini akan mulai meluangkan waktu untuk anak-anak dan juga istrinya. Anak yang dekat dengan sosok ayah akan mempunyai kepercayaan diri yang sangat tinggi dan rasa bahagia terhadap anak. Tok! Tok! Terdengar suara ketukan pintu dari luar ruangannya. Masuk. Dad, apa aku mengganggu? JJ memasuki ruangan suaminya dengan membawa tas bekal di tangannya. Sayang, kau kesini? Anak-anak tidak diajak. Tanya Sander beruntun, membuat JJ mengulas senyum dan menghampiri suaminya lalu meletakkan tas bekal di atas meja. Ya, karena aku ingin makan siang bersama suamiku yang tampan ini. Anak-anak di rumah bersama babysitternya akan merepotkan jika mereka dibawa ke sini. Jelas JJ, ia merasa kasihan dengan suaminya. Mereka tidak merepotkan, sayang. Sander menarik tangan JJ agar duduk di pangkuannya. Benarkah? JJ mengalungkan kedua tangannya di leher suaminya. Ya, terima kasih karena memberiku pelajaran yang begitu berharga. Sander mengecup bibir istrinya sekilas dan meninggalkan sensasi basah di sana. Pelajaran yang berharga? Beo JJ. Mengurus anak-anak. Ucap Sander, tersenyum lalu mengusap pipi mulus istrinya dengan lembut. JJ terkekeh lalu merebahkan kepalanya di pundak Sander. Maafkan aku, karena selama ini selalu sibuk dan jarang sekali meluangkan waktu untuk kalian. Sander berucap sambil menautkan jari-jarinya di sela jari lentik istrinya, kemudian ia mengecup tangan itu dengan mesra. Aku tidak pernah menuntut Dedi untuk ini dan itu, hanya satu hal yang aku minta, tetaplah seperti ini mencintaiku dan anak-anak hingga kita tua nanti. Pinta JJ sangat sederhana. Hati Sander menjadi merasa perih dan sedih saat mendengarkan permintaan istrinya yang sederhana itu. Sander mengangguk lalu mengecup pucuk kepala istrinya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang dan tak terasa air matanya menetes di pipi, tapi dengan cepat ia menghapus air mata itu. JJ mengeluarkan ponselnya dari dalam tas lalu menyalakan lagu Pink Sweat at My Worst, kemudian ia meletakkan ponselnya di atas meja. Ayo berdansa. Ajak JJ beranjak dari duduknya kemudian mengulurkan tangannya kepada suaminya. As you wish, honey. Jawab Sander, terkekeh. Harusnya dia yang menawarkan itu. Sander dan JJ berdasa mengikuti alunan lagu yang romantis itu, keduanya saling menatap dengan penuh rasa cinta. Bahkan senyuman itu terus membingkai wajah keduanya. I love you, my wife. Lirih Sander menghentikan dansa mereka. I love you too, my husband. Balas JJ, masih menatap suaminya. Sander menundukkan kepalanya kemudian ia mengecup bibir Pink itu dengan lembut. JJ memejamkan matanya ketika benda kenyal itu mendarat sempurna di bibirnya. Perlahan tapi pasti pasangan halal itu saling memanggut lembut tanpa adanya gairah. Keduanya hanya menyalurkan rasa cinta dan kasih sayang yang mereka miliki. Setelah selesai berdansa romantis, Sander dan JJ kini mulai menikmati makan siang mereka.
Wah, sepertinya semua masakan ini sangat lezat. Pasti istri cantikku ini, kan yang masak. Puji Sander, ketika mencium aroma masakan yang sudah ada di atas meja. JJ hanya memasak sayur asam dengan lauk tempe goreng, ikan nila goreng dan sambal spesial. Walaupun hanya masakan sederhana, tapi Sander selalu suka dengan masakan istrinya dari zaman duda sampai menjadi mantan duda. Tentu saja sayang, aku masak spesial untukmu. JJ memperlihatkan sambal spesial untuk suaminya. Apa ini? Tanya Sander, sambil menunjuk sambal yang berada di mangkok kecil yang dipegang istrinya. Sambal pit spesial for you. Ucap JJ, lalu menuangkan sambal itu ke piring suaminya. Pit, apa enak? Tanya Sander, karena ia tidak pernah memakan sambal pit dan JJ juga baru kali ini memasakkan untuknya. Enak dong, coba saja. Ucap JJ, sambil tersenyum. Sander mengangguk, kemudian ia mulai mencoba memakan pit tersebut. Sander mengunyah perlahan dan detik berikutnya ia mulai ketagihan. Ternyata enak. Ucap Sander tidak jelas, karena saat ini mulutnya penuh. Dedi, pelan-pelan. JJ mengingatkan, saat melihat suaminya makan seperti orang kesurupan. Baru saja diingatkan, Sander sudah tersedak. Tuh, kan. Lalu JJ menuangkan air ke dalam gelas suaminya dan dengan cepat Sander menenggak habis air di gelas tersebut. Habisnya enak banget sayang, besok-besok buatkan sambal pit lagi ya. Pinta Sander sambil menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya. Iya, Dedi. JJ merasa sudah kenyang duluan saat melihat suaminya makan dengan lahap. Wah. Sander kepedasan, walau begitu ia tidak kapok dan mau lagi dan lagi. Air sayang, pedas wah. Sander sampai menjulurkan lidahnya dan keringat terus bercucuran di wajah dan lehernya. JJ menyodorkan segelas air lagi untuk suaminya, dan Sander segera meminumnya hingga tandas. JJ dengan telaten menyeka keringat suaminya dengan tisu. Terima kasih sayang, ucap Sander, sambil terus makan. Kau tidak makan? Tanya Sander. Ia baru tersadar jika istrinya sejak tadi belum makan, bahkan nasi di atas piring istrinya pun masih utuh. JJ menggeleng sebagai jawaban. Aku suapi ya. Dan JJ langsung mengangguk cepat. Manja sekali, bilang saja minta disuapi. Ucap Sander terkekeh, sambil menyuapi JJ. Biarin. Jawab JJ cuek. Manja sama suami ini. Lalu membuka mulutnya ketika Sander menyuapinya. Ya, deh. Ayo buka mulutnya cantik. Nanti dulu aku belum menelannya. Jawab JJ, sambil mengunyah makanan yang ada di dalam mulutnya. Kemudian makan siang itu berakhir dengan suap-suapan yang romantis seperti ABG baru jatuh cinta. Aduh. Aku kenyang sekali. Keluh Sander, sambil mengusap perutnya dan menyandarkan tubuhnya di senderan sofa. Lagian rakus. Cibir JJ. Habisnya masakanmu enak sekali. Hop. Jawab Sander, sambil bersendawa. Ih, Dedi. Kalau bersendawa ditutup mulutnya. Keluh JJ, sambil menutupi hidungnya. Hahaha. Sander hanya tergelak saja di sana. Aku mau pulang, Dad. Kasihan anak-anak sudah ditinggal terlalu lama. Ucap JJ, sambil membereskan piring bekas mereka makan.
Sudah letakkan di situ saja, nanti biar OB yang membereskan. Cegah Sander, dan JJ pun hanya menurut saja karena jika dirinya menolak pasti berakhir dengan perdebatan. Aku pulang dulu ya. Pamit JJ, lalu mencium punggung tangan suaminya. Ya, maaf tidak bisa mengantarkanmu pulang karena setelah ini aku ada meeting. Kiss dulu. Sander memonyongkan bibirnya, minta diempos sama istrinya. JJ pun mendekat, tapi hanya mencium kedua pipi suaminya. Bibirnya. Sander masih memonyongkan bibirnya. Nanti saja di rumah, Dad. JJ mengerling nakal dan membuat Sander tersenyum penuh arti. Oh, ya Dad. Jangan lupa sikat gigi ya. JJ mengingatkan sebelum keluar dari ruangan suaminya. Sikat gigi. Beo Sander, ketika istrinya sudah tidak terlihat. Tuan, meetingnya sebentar lagi akan dimulai. Ucap manajer keuangan, yang menggantikan posisi Devan sementara. Ya. Sander berkata tegas lalu beranjak dari duduknya. Tunggu apa lagi? Kenapa kau masih diam di situ? Ucap Sander dengan datar, ketika melihat manajer itu masih berdiri di dekat meja kerjanya. Iya tuan. Jawabnya sambil menundukkan kepalanya. Ya ampun, tuan nafas Anda bau sekali. Aku saja sampai tahan nafas. Batin manajer tersebut. Tuan, apa tidak sebaiknya Anda sikat gigi terlebih dahulu? Ucap manajer itu dengan sangat lembut dan penuh hati-hati. Astaga, mulutku lancang sekali. Sander melotot sempurna di sana. Tidak ada waktu. Untuk apa aku menggosok gigi jika nafasku sudah wangi? Jawab Sander, dan menatap kesal pria yang ada di depannya itu. Ya. Wangi, sangat wangi sekali, bahkan lalat yang mencium wangi nafasmu bisa langsung kejang-kejang. Batin manajer itu lagi, sambil melangkahkan kakinya keluar dari ruangan bosnya itu dan diikuti Sander dari belakang menuju ruang meeting. Meeting berjalan lancar seperti biasa, tapi ada satu hal yang membuat Sander bertanya-tanya. Kenapa semua jajaran direksi yang ada di sana menundukkan kepalanya? Mereka seolah menghindari dirinya dan terlihat tidak sopan sekali. Ada yang salah denganku? Tanya Sander dengan dingin dan tegas. Tidak, Tuan. Jawab mereka. Lalu kenapa kalian seolah menghindariku ketika aku berbicara? Kalian sudah bosan bekerja di sini. Tegakkan kepala kalian. Sentak Sander dengan keras, membuat semua orang yang ada di sana menegang. Situasi di ruangan meeting itu tiba-tiba berubah sangat dingin dan mencekam. Maaf Tuan, maafkan kami, hanya saja salah satu di antara mereka memberanikan diri untuk berbicara. Hanya saja apa? Potong Sander. Hanya saja, itu wangi nafas Anda sangat bau. Kau ini kalau bicara yang benar. Wangi atau bau? Kekesalan Sander semakin bertambah saja. Bau. Bau pit. Ucapnya menunduk takut sambil memejamkan matanya. Embek. Sander yang tadi marah kini berubah pias dan wajahnya memerah karena malu. Benarkah? Tanya Sander dengan suara yang sudah sedikit melemah. Iya Tuan. Jawabnya, mempautkan bibirnya agar tidak tertawa. Begitu pula yang lainnya melakukan hal yang sama. Sander berbalik badan dan membelakangi mereka. Hah. Sander menghembuskan nafasnya di telapak tangannya kemudian menghirupnya. Sander memejamkan matanya ketika ia mencium bau nafasnya sendiri. Bau sekali, hais memalukan. Gumam Sander kesal, setelah itu ia berbalik badan lagi. Meeting selesai. Ucap Sander dengan tegas juga menahan malu, lalu memanggil manajer keuangan untuk ikut dengannya. Hahaha.
Para jajaran direksi tertawa terbahak ketika Big Boss-nya sudah keluar dari ruang meeting. Berak. Potong gaji 50%. Ucap Sander sambil menggebrak pintu. Setelah mengatakan itu, Sander benar-benar pergi dari ruangan tersebut. Semua orang yang ada di ruangan meeting seketika terdiam dan wajah mereka berubah menjadi pias. Beraninya mereka menertawakan aku, gerutu Sander dengan kesal. Kau juga, kenapa tidak mengingatkan aku? Sentak Sander kepada manajer tersebut. Tuan, saya sudah memberitahukan sebelumnya. Ucapnya takut. Aku tidak mendengarnya. Jadi di sini kau yang salah. Kesal Sander. Iya, maaf tuan, saya salah. Tapi yang harus disalahkan lagi adalah Nyonya. Hei! Teriak Sander, membuat manajer itu sangat ketakutan. Kau benar, istriku yang salah. Ucap Sander pelan, membuat manajer itu merasa lega, tapi hanya sesaat. Tapi tetap saja kau yang patut untuk disalahkan. Sentak Sander lagi. Ya, aku selalu salah dan Anda selalu benar, Tuan Bau Naga. JJ menyambut kepulangan suaminya. Malam ini Sander pulang agak larut malam karena pekerjaannya begitu banyak di kantor. Malam dat. JJ mengambil tas kerja Sander lalu memeluk suaminya. Ah, rasa lelah dan penatnya menguap begitu saja ketika mendapat sambutan manis dari istrinya. Malam juga sayang. Sander membalas pelukan JJ, lalu mengecup pucuk kepala istrinya berulang kali dan terakhir ia mengecup bibir pink itu dengan lembut dan sedikit melumaatnya sesaat. Dedi sudah gosok gigi ya waktu di kantor, jadi nafasnya sudah tidak bau lagi. Anak-anak sudah tidur? Tanya Sander. Sudah dat. Jawab JJ dalam pelukan suaminya. JJ mengurai pelukannya lalu mengajak Sander bergegas masuk ke dalam rumah untuk segera membersihkan diri. Mandiin ya? Ucap Sander manja ketika sudah sampai di dalam markas tempur 1. Iya. Jawab JJ, tersenyum manis. Keduanya melangkah menuju kamar mandi. JJ menyiapkan air hangat untuk suaminya sedangkan Sander membuka satu persatu pakaiannya hingga menyisakan boxer berwarna putih saja yang membungkus si pedang pamungkas yang masih bobok ganteng dan meringkuk di dalam sana. Dat, airnya sudah siap. Ucap JJ, lalu menegakkan badannya karena posisi sebelumnya ia mendudukkan diri di pinggiran batu. Dat. Pekik JJ, ketika melihat penampilan suaminya yang sangat menggoda dan juga Sander saat ini tengah menatapnya tajam seolah ingin memangsanya hidup-hidup. Ah, sepertinya malam ini dirinya tidak akan selamat dari terkaman harimau kelaparan. Perut kotak-kotak, dada bidang dan sesuatu yang menonjol di bawah sana seolah melambai ingin dielus oleh JJ. Kenapa suaminya itu semakin tua semakin hot sih? Kan JJ menjadi panas sendiri saat melihat penampakan suaminya itu. Sander berjalan mendekat lalu melepas kaos yang dikenakan istrinya dengan paksa. Jangan mentapku seperti itu. Kesal JJ saat melihat suaminya menatapnya dengan mesum. Sander tidak menghiraukan, kemudian ia berjalan lebih mendekati JJ, lalu menarik tangan JJ. JJ jatuh ke dalam pelukan hangat suaminya. Dat. Rengek JJ manja. Bercinta di dalam batub sepertinya sangat menarik. Bisik Sander sensual membuat bulu kuduk JJ meremang. Jangan aneh-aneh, ini sudah malam nanti masuk angin. Ketus JJ. Tapi, aku ingin. Ucap Sander, lalu menggendong JJ dan membawanya masuk ke dalam batub. Dan detik berikutnya hanya terdengar lenguhan dan des asteris Han di dalam kamar mandi tersebut. Di mana anak nakal itu? Tanya Oma Irene kepada Devan. Aku tidak tahu Oma, tapi kata Pak Men tadi Dedi sudah pulang. Jawab Devan.
Paling sekarang berada di kamar. Oma sudah berulang kali mengetuk pintunya, tapi tidak ada jawaban. Ucap Oma Irene. Mungkin mereka sedang memproses adik 4J. Balas Devan, menahan tawa. Ah, iya kau benar, mereka benar-benar tidak ada duanya. Apa pinggang mereka tidak encok ya? Tanya Oma tak berfilter. Aku tidak tahu Oma. Jawab Devan, sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ah, kau mana tahu, dirimu kan sedang berpuasa, hahaha. Ledek Oma Irene, membuat wajah Devan berubah menjadi masam. Sial. Batin Devan mengumpat. Tidak ada Sander, Devan pun jadi. Ucap Oma Irene, membuat bulu kuduk Devan merinding. Sepertinya aku mencium bau-bau mencurigakan. Batin Devan mulai waspada. Devan, apa kau tahu sekarang lagi ngetren baju bulu kuda? Tanya Oma Irene. Maaf Oma, aku tidak tahu. Jawab Devan. Jawab begitu saja biar aman. Kau ini payah sekali. Cibir Oma Irene, lalu mengeluarkan ponsel mahalnya dari kantong celananya. Wih, ponsel baru Oma? Tanya Devan terenggaga saat melihat ponsel Oma Irene berlapis emas. Ya, dong orang kaya. Ucapnya sombong. CK. Devan berdecak kesal. Oma Irene mengutak-atik ponselnya, entahlah Devan tidak tahu. Nah coba lihat ini, baju yang lagi ngetren ini. Oma Irene menunjukkan ponselnya kepada Devan. Astaga. Oma ini adalah baju khusus untuk ABG sedangkan Oma ABG tua. Sahut Oma Irene asal. VTTT, hahaha. Devan tertawa terbahak saat mendengar ucapan Oma Irene. Dasar cucu Luknut. Umpat Oma. Oma mau baju itu, oke. Karena teman-teman Oma sudah mempunyai semua. Ucap Oma Irene sewot. Hahaha. Devan semakin tertawa terbahak. Devan tidak bisa membayangkan ketika teman-teman Oma Irene yang sudah lanjut usia memakai pakaian berbulu itu. Belikan ya Devan, kau kan baik hati dan tidak sombong. Cih, merayu. Katanya orang kaya. Memang harganya berapa? Tanya Devan, masih menyisakan tawanya. 200 jetong. Murah kok tidak mehong. Jawab Oma Irene tanpa beban. What? Dedi, kau enak jungkat-jungkit sedangkan aku harus tersiksa karena permintaan aneh Oma.